belakang bangunan itu ada pohon gitu. Pohon itu udah akarnya itu udah sampai masuk ke dalam kamar mandi gitu. Sebelumnya kita harus paham dulu nih, gaib itu apa sih, energi itu apa sih. Di pohon rindang itulah maksudnya kok lo kayak tertuju ke pohon itu ya, sebenarnya apa sih yang ada di pohon itu gitu. Dan kita sebenarnya harus mempercayai, karena ini ada hubungannya dengan keyakinan. Karena memang bahasanya sebenarnya lebih ke gaib ya, kalau bahasa apa ini sih, kalau bilang energi itu sebenarnya sama sih yang dimaksud yaitu dia itu karena dia bentuknya seperti energi dan dia bebas sih kemana aja. Nah itu kalau saya coba merasakan lebih dalam lagi, itu kan perjalanannya. Nah kalau ada seseorang yang sekelebatan melihat ya wajar, satu itu. Kedua, kalau memang yang lebih membahayakan itu kan, atau naik motornya kan ngelamun ya, nah itu di situ akan menimbulkan efek sih sebenarnya. Tapi selama sering lewat situ ya, itu kalau itu kayak tanah kosong aja gitu, kayak ada bangunannya. Tapi kalau misalkan kalau sepintas lewat itu kayak kalau dibilang kayak kabut, tapi kan kalau kabut itu biasanya kayak di gunung-gunung gitu. Iya. Tapi ini bukan gitu, jadi kayak udah asap. Nah, kayak tertutup gitu loh bangunannya itu. Apa sih yang bisa bikin kayak gitu? Nah, itu efek dari energi makhluk astral yang ada di dalam. Nah, kalau saya berbicara dari sisi saya, ya kalau saya coba lewat area situ, itu sekitar saya kayak seperti masuk ruangan gelap. Itu pas masuk ke dalam lewat di jalan itu saya merasakan seperti bluk gitu loh, kayak gelap gitu, tapi cepat gitu, set gitu. Nah, itu kalau dari sisi energi yang saya rasakan positif ya, seperti itu. Ada juga yang merasakan gini, aduh aneh tuh Pak, itu kan ada orang gitu kan, itu sebenarnya memang aneh tuh sempat gitu, cuma gitu aja gitu. Kalau itu pas kita mulai masuk dalam itu ya, tadi gue bilang kayak ada dapur, terus kan kita sempat ke sebelah kanan tuh ya, ada dua di situ. Di situ ada pohon juga, pohon gede banget tuh. Oh di situ ada lubang ya, lubang apa gitu kan? Ini memang bangunannya agak aneh, kalau aneh banget gitu. Perbedaan gini bang, kalau misalnya kita bilang itu lubang surite, tapi bang ada peralon di dalamnya itu gitu kan. Peralon itu arahnya ke belakang. Ya iya, kita nggak usah bahas yang lubang itu. Kita bahas yang ininya gini. Ini bangunan aja juga aneh nih, nyempit begitu ya kan. Nah terus di situ ada pohon. Pohonnya bukan pohon kecil gitu sih, pohon misteri ya, artinya misteri. Sebenarnya saya nggak mau bicara soal yang bentuk, rupa, jenis gitu. Karena kalau saya ceritakan juga percuma kan, tidak ada bukti. Terus yang menonton juga ngomong apa sih? Jadi kayak sebuah karangan gitu. Jadi maunya itu saya ini kita terima aja deh. Ada kejadian apa ya udah itu aja yang kita rasain aja sih. Betul. Yang ada gitu ya. Betul. Kalau misalkan pas jadi gini kan,
kayak Bang Dana juga kan sempat ngajakin ini gimana nih, mau diterusin apa enggak nih, dengan melihat kondisi gue udah kayaknya nggak bisa diterusin. Tapi di dari gue sendiri tuh masih ada rasa penasaran gitu, ada apa sih, sampai akhirnya kan kita naik ke lantai 2 tuh. Tadi kenapa sempat saya cut ya, selesai gitu ya, kita bahas di rumah aja deh. Karena memang saya melihat dari kondisi Indra ini udah mulai apa ya, ini ada sedikit benturan gitu dari rasanya Indra ke makhluk tersebut gitu. Jadi makanya saya agak sedikit coba saya bantu ya, saya coba bantu istilahnya netralin lagi. Jadi bukan netralin, istilahnya kayak energi positif itu saya bagi ke Indra lah ya, untuk supaya kembali lagi menjadi hal yang positif gitu. Karena di situ kita masuk ke area itu pasti bawaannya udah negatif. Oh ada gini loh, ini emang benar gitu, ada sosok ini gitu. Tapi kalau yang negatif itu, kalau yang negatif itu kebanyakan emang hal yang ngerasain ya, itu lebih di luar dari bangunan itu sendiri. Negatifnya ya. Si badan kita masuk ke dalam. Tapi setelah gue, Oh yang masih area lapangannya ya setelah lapangannya itu ya itu entah mungkin ada dari beberapa pohon ya, ada beberapa pohon di situ, ada yang ya begitulah. Satu hal gini, ada asli energi yang dari situ, ada juga asli yang dari luar. Paham ya? Jadi yang dari luar ini banyak orang yang melakukan hal-hal yang ini secara saya rasakan ya. Misalkan dia punya sesuatu benda keramat gitu kan, yang harus dibuang gitu kan, dilempar di situ. Nah makanya itu tuh tadi gue sempat mau ngomong sebenarnya, cuma karena apa ya, kondisi itu sebenarnya pas dulu tadi pas kita udah mau putusin ini kita mau lanjut apa gimana nih gitu. Itu aja yang gue ngomongin sebenarnya, yang ngomongin tuh gitu, di sini ada benda itu sebenarnya yang mau ngomongin itu, cuma gue mau ngomongin itu kayaknya berat banget gitu, nggak tahu kenapa itu di hati tuh udah ada kayak ada benda nih, kayak ada benda, cuma mau ngucap Sorry ya, sekali lagi nih, bukan kayak tapi iya. nah gitu nggak, itu kan maksudnya pas perasaan gue di sana gitu ya, kok kayak ada benda gitu, cuma gue ngomong bang kayaknya ada benda nih, cuma kayaknya berat gitu mau ngucap. Ya itu kayak ada yang Sebenarnya gini, jangan ngomong gitu. sebenarnya gini loh, benar itu, dia nggak mau dibuka, dia nggak mau dikorek. Ini nih sebenarnya sesuatu hal yang berhubungan negatif itu, dia itu sebenarnya nggak mau dikorek gitu ya. Kejadian apa, ada apa, itu dia tertutup, dia nggak mau dikorek gitu. Nah tadi sempat kita disuruh pas masuk ke dalam itu, nggak lama kita ada di dalam bangunan, kayaknya ada yang nggak suka juga gitu. Iya. Baru pergi. Tadi si Alam itu yang ngomong, bang kita di sini kayak disuruh pergi nih gitu. Makanya itu sih gue tuh. Jadi bukan kayak sih, itu memang iya gitu. Enggak, maksudnya gini loh, pas masuk tuh, jadi bingung nih mau kemana nih gue nih, ya kan? Karena satu banyak ruangan-ruangan, tapi pas baru pertama masuk itu, terus terang gue nggak merhatiin banyak ruangan-ruangan itu. Yang gue rasa itu pas begitu masuk, keluar lagi, gitu. Makanya pas habis masuk kan nggak lama kita keluar tuh. Itu energinya karena sama dia, karena saking banyak ya. Jadi dibikin ngecoh gitu loh. Jadi dibikin orang tuh bingung gitu, mau ngapain tuh, mau ngapain. Jadi kayak orang nggak kenal gitu. Nah itu memang dari segi itu dia coba ganggu sih sebenarnya gitu. Nah kita nggak betah ya. Ya, nanti next nih, kita coba ajak orang yang Penasaran. Nah, gitu. Jadi gini loh, saya maunya tuh real ya, nggak ada gimmick, nggak ada rekayasa gitu loh. Pokoknya orang yang mau ikut serta gitu, mau ikut ya. Nah udah, langsung gitu. Berarti buat teman-teman nih kalau misalkan ada yang penasaran gitu ya sama hal-hal yang kayak gitu,
ya kita bareng-bareng, kita join bareng-bareng. Kalau mau ikut monggo silakan, nanti kita bisa di komen atau dihubungin ke link yang kita kasih gitu. Bang, gue penasaran nih misalnya sama cerita lu bener apa enggak sih gitu. Gue mau buktiin bener apa enggak, boleh. Kalau misalkan teman-teman punya, bang nih gue kok ngalamin kayak begini gitu, apa terus gue juga ada lokasi kayak begini, boleh kita nanti sekalian silaturahmi ya bang ya, boleh gitu Ya, kita diskusi lah ya, diskusi juga. karena bukan berarti hebat-hebatan ya. Sebenarnya sih kita bukan apa ya, kalau kita sih sebenarnya cuma untuk menguak informasi aja sih ya, maksudnya apa sih yang menyebabkan dia bisa mungkin kalau teman-teman ada yang merasa oh gue di rumah nggak betah mulu atau apa gitu, atau di dekat rumah tuh ada bangunan yang udah lama nggak pakai, dan itu mungkin teman-teman merasa kayak oh gue merasa kayak gimana gitu kan, itu jadi kita bisa nyari informasi ya dari situ ya, apa dampaknya dari sana atau dampak yang lain ya kan. Pasti banyak. Pasti banyak. Pasti banyak. Itu pernah kejadian juga ya gitu ya. Makanya teman kita yang ada di daerah mana? Parung ya. Nah, ya teman kita yang ada di daerah Parung itu ya kebetulan sih sama kayak gitu juga. Sebenarnya dari hasil kita rekaman kita yang dulu itu sebenarnya banyak. Cuma memang ada sedikit kendala ya, masalah ya satu itu kedua juga kita kan ya banyak sibukan ya. Biasanya kita coba jalankan kembali gitu. Nah sebenarnya kepingin itu real aja gitu. Terus sama ini loh, gue lupa nih mau nanya. Tadi pas kita naik tangga, jadi kan pas gue tadi sempat ngerasa berat. Di saat pas ngerasa berat itu ya kayak yang tadi Bang Nana bilang, ini kayaknya mau ngamuk. Kalau misalnya dibilang kayak mau ngamuk sih bisa iya, karena udah nggak betah aja gitu, nggak betah di lama gitu dari ya karena memang dia menyuruh kita pergi kan, udah sana sebenarnya gitu. Kalau mau diperagain ya sana gitu. Nah itu kalau misalnya tadi kayak gue tahan terus gue kayak ngerasa pengen ngamuk sih dan marah, itu apa efek dari energi sih gimana? Bentrok. Karena bentroknya itu dari ini ya, dari merasa diri Indra nih nggak nyaman gitu loh. Maksudnya kayaknya nih pasti di telinga, maksudnya pendengaran nih pasti ada yang apa ya, kayak kita diusir gitu loh, kayak kita seakan-akan suruh pergi, itu bahasanya gitu ya. Dan dia coba sebenarnya terjadinya benturan yang negatif itu gitu. Berarti tadi kalau misalnya gue terusin terus gitu ya, los pasti masuk, itu pasti kejadian. Makanya kita nggak mau ada itu, karena bukan tayangan ini buat jago-jagoan sih sebenarnya. Nah, kayak tadi tuh pas abis gue ngerasain kayak gitu tuh sempat ngerasa kayak hampa gitu. Hampa tuh maksudnya gini, yang tadinya gue ngerasa kayak apa kayak tangan kayak segini itu nggak ada. Jadi ibaratnya apa ya, kayak mati rasa gitu, seperti mati rasa. Nah, terus dari situ kan karena gue penasaran ya, ayo bang masuk lagi nih dalam. Pas masuk lagi jalan, nah itu oh di sini ada ruangan yang tadi Indra rasakan itu karena gini loh, yang tadi rasakan itu kayak nggak berasa, kayak hampa, baal lah istilahnya, ya kan? Nah itu seumpama diikuti terus itu masuk gitu, artinya terjadinya ini loh, energi itu. Jadi ini badannya, jadi gitu nyelimut gitu loh, kayak gini, kayak orang dibungkus gitu ya. Bahasanya sebenarnya sih bukan masuk ya, dibungkus. Kayak ini pakai alumni foil gitu. Nah, itu dibungkus gitu loh, jadi digerakin tangannya begini ngikut gitu loh. Ya makanya tadi tangannya juga udah Ya mungkin kalau orang yang pernah
kemasukan nih pasti berasa gini nih. Dia berasa di badannya tuh kayak gini, kayak apa ya, kayak membesar gitu ya, satu membesar, terus gitu loh, nggak bisa dikontrol, ya kan? Makanya sering kan lihat tayangan-tayangan yang kalau orang kesurupan nggak bisa dikontrol terus ngamuk gitu kan ya, ngamuk gitu kan, jadi itu karena gitu bukan bekep ya, diselimutin gitu loh, diselimutin akhirnya digerak-gerakin gitu loh, jadi merasa kuat gitu loh, ya kan? Di tepak sini, Merasa. ini nggak merasa gitu, ya, tapi Udah. udahannya wah babak belur. Itu yang sudah gitu, itu yang kita jaga, yang tadi Indra coba kontrol, yang coba Indra kontrol itu yang tadi itu tuh, ya, dia bilang jangan sampai masuk, kontrol. Makanya pas abis itu pas ke dalam itu kan lanjut karena gue juga masih penasaran gitu kan ya. Dari di lantai bawah melihat ruangan kosong, akhirnya penasaran nih di atas, dari melihat tangga, kayaknya kita naik ke atas bagus nih ya kan? Naik ke atas tuh. Nah pas naik ke atas tuh, kalau dari Bang Dana sendiri apa tuh yang dirasain? Itu kan ada kalau nggak salah ada 4 ya? Iya 4 ruangan ya. Nah sebenarnya sih sama aja. Jadi gini, ini kita kalau kita membayangkan ya, misalkan itu nggak ada gedungnya deh, ya kan? Hanya hamparan gitu. Sebenarnya sama aja sih. Kita kondisinya naik ke atas, ya. Karena ada ruangan itu, jadi energinya itu terpecah-pecah nih. Yang di ruangan ini beda, yang di ruangan ini beda lagi. Itu karena faktor Tidak terjamah oleh manusia. nggak, maksudnya faktor dari si goibnya sendiri ya, dari sendiri Ya sebenarnya sih kita datang ke situ bukan mau aneh-aneh ya. cari-cari setan gitu ya. Biasanya kan orang bilang, oh Setan apaan sih dicari-cari. setan dicari-cari gitu. Yang enggak juga sih, kita juga paham gitu loh. Namanya setan gak usah dicari, setan tuh ada di sekeliling kita gitu. Ngerti gitu loh, tahu bahwa setan itu ada di sekeliling kita. Seperti itu sih. Kalau simpulan sendiri dari penelusuran kita tadi malam itu kira-kira apa ya? Simpulannya ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau saya bicara ini, tapi tetap kita jalankan lagi ya sampai ya sengalirnya aja. Kalau dibilang angker, kan saya sudah sering ngobrol, tapi kan kita nggak pernah diusir jaringannya ya. Kita pernah berkali-kali ngomong. Sebenarnya tidak ada tempat itu yang angker sih. Angker tuh Serem. Sebenarnya nggak ada tempat yang serem. Nah, dari serem muka gue gitu. yang sebenarnya yang serem itu tuh sebenarnya kalau tuh balik lagi ke diri manusia itu jauh lebih serem sebenarnya, karena manusia itu bisa berbuat hal-hal yang menyeramkan, Jadi dan tadi setan yang membunuh, ya kan, itu kan serem loh itu. Terusnya ya memperkosa, terusnya minum-minuman. Nah, lebih angker mana sekarang saya tanya dulu? Manusianya yang sebenarnya angker itu. Jadi bukan tempat itu yang angker. Nanti next saya juga akan bahas mengenai gunung. Ya, ada orang yang berpikiran gunung itu menyeramkan, gitu. Tapi saya akan jelaskan itu. Ya, gunung angker nggak? Saya jawabannya gunung itu tidak angker. Karena saya punya alasan dan jawaban yang saya punya. Seperti itu. Tapi jangan dibahas sekarang ya. kalau ada orang yang nanya ke saya, ya gunung angker nggak? Saya bilang enggak, gunung itu besar. Jadi secara logikanya gunung besar lah. Ya, jadi tergantung dari yang menonton nanti ya, gimana menilai, menafsirkannya. betul, bagaimana dia. Berarti kesimpulan dari penelusuran tadi malam itu, dari pandangan sendiri tidak ada tempat yang angker, Tidak ada tempat yang ada. Kalau saya sendiri sih menyimpulkannya gini,
apa ya, maksudnya di tempat yang sudah lama tidak terjamah manusia itu pasti ada lah. Jangankan di tempat yang lama ya, di tempat yang sering kita tempatin aja kan pasti kan ada ya, maksudnya yang namanya goib atau energi itu kan pasti ada ya. Jadi kesimpulan saya itu gini, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berpijak gitu ya, itu pasti ada. Pasti. Jadi itu balik lagi ke diri kita, saling menghormati kah dengan yang ada di sekeliling kita, karena kita nggak bisa mungkin bang, sebelum adanya kita mereka duluan. Ya, jadi ibaratnya ya bukan kita menyamakan yang seperti itu dengan kasarnya yang lebih tua dari kita, kan ya sekedarnya aja gitu, sewajarnya aja gitu, bang gitu. Sebenarnya sih kesimpulan saya gitu aja. Saya juga enggak. Kalau ya benar sih kalau ngomong sama Bang Dana, maksudnya ada yang bilang tempat itu angker ya, kalau saya bilang sih sebenarnya enggak ya, mungkin cuma karena tadi ada gangguan-gangguannya gitu. Ya itu kan semakin kita ini artinya gini ya, kalau kita berpikiran positif, energi yang dihasilkan oleh dalam badan kita itu kan menghasilkan energi positif ya. Artinya pada saat kita berbenturan dengan negatif pasti berasa. Kecuali kalau manusia itu lebih banyak atau dia punya apa ya, kacau nih pemikiran, yang bisa negatif, bisa positif, bisa negatif, bisa positif. Ya sudah, Yang boleh jadi yang negatif ya. yang boleh datang yang energi negatif, ini tambah jadi Apa? Jadi minum ya. jadi banyak sih efeknya ya. Ya itu sih macam-macam ya. Bingung, ya macam-macam lah. Ya gitu sih. Jadi kesimpulannya ya, dimanapun kita berada, coba kita berpikiran yang positif aja. Artinya kalau apa sih bedanya tempat itu pada kita lihat di siang hari sama malam hari, bedanya apa sih? Bedanya itu kalau siang hari terang. Nah iya itu. Nah, terus kalau siang hari pohon misalkan contoh ya, siang hari pohon bergerak di tempat itu biasa aja nih, enak lo, adem. Tapi kalau pas pada malam hari nih, terus kita ke situ, terus pohon bergerak, orang itu pasti tuh pohon bergerak tuh. Padahal mah sama aja. Pohon atau daunnya yang bergerak? Kalau Ya, pohon yang bergerak kan oh iya. Daunnya, daunnya bergerak nih. Karena malam hari dibikin aneh gitu loh. Tuh bergerak tuh. Padahal mah kalau kita Indonesia, ini sebenarnya itu yang tadi saya bilang, kita ini jangan berpikiran negatif, positif aja. Apa sih bedanya cuma cahaya dong pada siang hari? Daun itu bergerak nggak masalah. Kenapa kalau malam hari itu jadi masalah sih? berarti masalahnya sama Manusianya. Berarti yang angker siapa? Manusianya yang angker. berarti manusia yang bermasalah ya. Nah, manusia itu bermasalah. Nah, ngomongin masalah, ini ada hubungannya nanti yang sama saya ceritakan tentang gunung. Tapi nggak sekarang ya. Oke, itu aja sih. Berarti malam ini cukup nih penasaran kita sama berbagi cerita dari Busan. Yang di karisma. Oke, teman-teman, nanti mungkin malam ini kita cukup dari hasil penelusuran sama diskusi hasil penelusuran kita tadi. Nanti next di episode berikutnya mungkin kita nanti ada cerita yang menarik lainnya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah menyaksikan. Jangan lupa lonceng kiri sama like-nya di subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.